Nah, orang-orang kebanyakan kan jadi penuntun, itu yang dituntun harus ikuti penuntun. Harusnya jadi penuntun itu ketika dia menuntun tuntunannya, menuntun anak tuntunannya, ya harusnya dia yang mengikuti yang dituntun. Loh, sampean kalau nuntun anak, apa dia yang harus kita seret ngikuti kita? Ya kita akan melangkah di belakangnya, ngikuti kemana langkahnya dia. Artinya kita yang ngikuti dia, bukan dia harus ngikuti kita. Ini apa maksudnya? Banyak filsafat di dalamnya, banyak metafor di dalam. Apa yang dilakukan orang tua, pendidik, banyak yang salah. Penuntun harus ngikuti yang dituntun. Nah, ini kan aneh. Ya. Wong sampean jadi orang tua kan gara-gara anak. Nggak ada anak sampean nggak bisa disebut ibu atau bapak. Harusnya kita belajar sama anak, bukan anak harus belajar sama kita. Salam satu hati, para tandapan di mana saja berada. Pertama-tama yang mengucapkan puji syukur dan berterima kasih sebesar-besarnya kepada Tuhan yang Maha Cinta atas seluruh kenikmatan yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami semuanya. Dan kedua, yang ingin mengucapkan terima kasih kepada Niang Rosa Hamiza Aziha, Bunda Niang Rosa Hamiza, yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada Hyang dalam mendampingi hidup Hyang. Cium. Belum dapat cium. Iya, cium. Jantung banget. Iya, cium. Tulang. Close. Udah satu kali. Dua kali. Salam satu hati. Para tandapan di mana saja berada, agaknya diperlukan adanya pemberitahuan secara khusus terlebih dahulu, agar tidak terjadi lagi adanya orang-orang yang salah masuk kelas. Yang Weldo TV bukan kelas untuk orang-orang yang masih terikat oleh agama-agama atau keyakinan-keyakinan lainnya yang sekelas agama. Yang Weldo TV terbuka bagi siapapun orang-orang yang ingin merdeka. Merdeka dalam arti yang sebenarnya. Merdeka secara metafisik spiritual. Bebas dari semua keterikatan, bebas dari semua bentuk penjajahan dan perbudakan pikiran, ego dan seluruh nafsu-nafsunya. Yang Weldo mengajak seluruh anak bangsa untuk mampu menjadi dirinya yang sebenarnya, dengan jalan melakukan penolakan dan penyangkalan terhadap diri yang selama ini selalu mengaku sebagai dirimu yang sebenarnya. Eling dan waspada, siapa dirimu yang sebenarnya. Salam cerdas laras, para pecinta Yang Weldo TV dan para tandawan di mana saja berada. Di seluruh alam semesta raya ini, baik mereka yang ada di alam skala maupun yang ada di alam niskala. Bertemu kembali dengan Yang Weldo TV, channel khusus yang selalu mengangkat seluruh persoalan kehidupan manusia di dalam tataran dan di dalam kajian spiritualitas. Dalam hal ini menjadi jelas bahwa Yang Weldo TV membatasi diri dalam seluruh kajiannya
ingin mengajak kepada seluruh umat manusia agar mampu melihat seluruh kenyataan dan kejadian dalam kehidupan ini dalam perspektif spiritualitas semata, termasuk dalam mengamati dan mengkaji agama dengan segala pemahaman para penganutnya yang bersumber dari pikiran mereka masing-masing. Dan masih dalam suasana kebahagiaan ulang tahun Tandava Nritya yang ke-30, kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para donatur yang telah mendonasikan kelebihannya demi terselenggaranya aktivitas spiritual di Padepokan Seni Suci Tarian Esoterik Tandava Nritya, antara lain kepada Bapak Noval dari Gresik, Bang Rustam dari Medan, Mas Ukik Sugianto dari Yogyakarta, Bang Jai Marjaya dari Kerawang. Dan kami ucapkan terima kasih pula kepada semua pecinta Yang Weldo TV dan para tandawan di mana saja berada yang selalu setia mengikuti dan mendukung setiap konten pencerahan spiritual Yang Weldo di channel khusus ini. Salam satu hati. Salam satu hati. Pikiranmu adalah pintu, ilmu dan pengetahuan adalah kuncinya. Pengetahuannya menunjuk kepada adanya kenyataan semesta yang kekal abadi. Namun pikiranmu bukan pintu masuknya, melainkan hanya pintu keluar semata. Keluar dari gelapnya tubuh ragawimu dan dari sempitnya jendela panca indramu, sehingga kamu terperangkap dalam ruang dan waktu yang terbatas dan mudah berubah. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Pikiranmu melalui panca inderanya hanya pintu yang membawamu keluar dari kenyataan yang sebenarnya. Karena kenyataan hakiki yang ilahiyah tidak berdinding, maka tidak berpintu. Pikiranmu hanyalah pintu penjara, di mana kamu terperangkap di dalamnya. Kembali kepada kenyataan yang sebenarnya bukan dengan membuka pikiranmu, melainkan dengan menutup pintunya, menonaktifkannya. Tidak lagi terlibat oleh aktivitas pikiranmu, menjadi hening di sini dan sekarang, maka kamu sudah berada di dalamnya. Kenyataan hanya ada di sini. Yang tidak ada di sini hanyalah ilusi. Surga yang penuh kenikmatan hanya ada di sini. Di sini adalah kelezatan hidup yang sebenarnya. Yang tidak mampu merasakan kelezatannya berarti saat ini tidak hadir di sini. Dan hampir tak seorang pun mengetahuinya. Dan engkau tidak akan pernah tahu apa yang baik untukmu. Kamu sungguh-sungguh tidak tahu sama sekali. Itulah sebabnya kamu selalu lahir kembali dengan segala kekecewaan. Kemudian kamu mencari kembali. Kamu tidak akan pernah merasa cukup. Tidak cukup untuk memilikinya. Kepuasanmu, betapapun lezatnya, hanya ada untuk sementara. Dan jika itu berlalu, hanya meninggalkan sebuah kepedihan. Jeritan penderitaan pun itu menjadi terpenuhi. Kemudian kamu melakukan pencarian kembali, mencari kebahagiaanmu kembali, mencari kesempurnaan kembali, mencari kedamaian kembali, mencari apa yang bisa memuaskanmu kembali. Maka
orang-orang yang belajar melalui kanak-kanak ini harus dikembalikan kembali ke asalnya. Kita belajar mengenai kehidupan ini lewat pikiran. Pikiran hanya alat bantu. Ya, alat bantu. Sama seperti anak-anak yang belum bisa berjalan, tentunya harus diberikan tongkat. Tentunya harus ada orang yang bisa menuntun dia. Kehadiran pikiran dalam kehidupan manusia hanya berfungsi sebatas sebagai perangkat pembantu, sebagaimana perangkat-perangkat lainnya seperti kedua kaki, kedua tangan, dan kelima inderanya. Kehadiran pikiran bagi manusia bisa menjadi cahaya sementara. Dengan semakin banyak ilmu pengetahuan yang dituangkan ke dalamnya sebagai minyak sebuah pelita yang bisa menerangi dirinya dari kegelapan tubuh ragawinya maupun dari keterbatasan panca inderanya, sebagaimana cahaya bulan yang bisa menolong manusia dari gelapnya malam hingga mencapai cahaya fajar matahari. Sebagaimana kehadiran agama sebagai penuntun awal kebenaran yang sementara sifatnya hingga manusia mampu mencapai dan mengalami kebenaran yang sebenarnya. Maka kehadiran pikiran, bulan, dan agama bisa menjadi cahaya awal yang sementara sifatnya yang bisa mengantarkan manusia selama masih dalam kegelapan malam kehidupannya sebelum ia mencapai cahaya matahari, diri sejatinya yang hakiki. Maka kehadiran pikiran, bulan, atau agama bisa menjadi penuntun awal atau tongkat penuntun bagi manusia di masa kanak-kanaknya sebelum manusia itu mampu berdiri dan berjalan di atas kakinya sendiri. Namun, seringkali terjadi manusia mengidentifikasi dirinya sebagai pikiran dan tumbuh berkembang sebagai pikiran itu sendiri, yang kemudian mengaku sebagai dirinya. Dan ini yang banyak terjadi dalam kehidupan manusia hampir di seluruh dunia, sehingga manusia kehilangan dirinya yang sebenarnya, tumbuh berkembang bukan sebagai dirinya yang sebenarnya. Maka dari itu dibutuhkan adanya pengingatan dan peringatan agar manusia pulang kembali ke asalnya, ke dalam kemurnian diri yang sebenarnya, bebas dari perangkap pikirannya yang selama ini telah menjajah dan memperbudaknya. Nah, pada saat menuntun, orang-orang yang menuntunnya harus mengikuti yang dituntun. Nah, orang-orang kebanyakan kan jadi penuntun, itu yang dituntun harus mengikuti penuntun. Harusnya jadi penuntun itu ketika dia menuntun anak tuntunannya, ya harusnya dia yang mengikuti yang dituntun. Sampai kalau nuntun anak, apa dia yang harus kita seret mengikuti kita? Ya kita akan melangkah di belakangnya, mengikuti kemana langkahnya dia. Artinya kita yang ikuti dia, bukan dia harus mengikuti kita. Ini apa maksudnya? Banyak filsafat di dalamnya, banyak metafor di dalam. Apa yang dilakukan orang tua, pendidik, banyak yang salah. Penuntun harus mengikuti yang dituntun. Nah, ini kan aneh. Ya. Wong sampean jadi orang tua kan gara-gara anak. Nggak ada anak sampean nggak bisa disebut ibu atau bapak. Harusnya kita belajar sama anak, bukan anak harus belajar sama kita. Menjadi seorang penuntun sejati atau seorang guru sangat jauh berbeda cara kerja dan metodologinya dengan seorang pengajar atau teacher dalam bahasa Inggrisnya atau ustadz dalam bahasa Arabnya. Di dalam sistem pengajaran ada 3 hal yang saling terkait satu dengan yang lainnya, yaitu adanya suatu ajaran tertentu,
adanya sang pengajar yang memberi dan adanya pelajar yang menerima. Dalam proses belajarnya, sang pelajar yang dituntunnya harus mengikuti tuntunan dari pengajar yang menjadi penuntunnya. Pelajar harus bisa belajar dari pengajarnya. Sang pelajar harus mengikuti langkah-langkah dan arahan dari sang pengajarnya. Begitulah kebanyakan yang dilakukan dalam pendidikan formal pada umumnya, maupun dalam pendidikan non-formal dalam mengajarkan ajaran-ajaran keyakinan ataupun ajaran-ajaran agama-agama tertentu, di mana di dalam seluruh pengajarannya tidak terlepas dari adanya ketergantungan kepada bahasa dan pikiran. Ilmu dan pengetahuan apapun yang mereka dapatkan dalam proses belajar dan mengajar tersebut bisa menjadi input yang masuk ke dalam pikirannya. Apakah itu ilmu pengetahuan agama seperti teologi atau pengetahuan tentang etika, moralitas agama? Apakah itu ilmu pengetahuan alam seperti ilmu fisika, kosmologi, biologi, ilmu kimia atau ilmu pengetahuan sosial seperti sosiologi, antropologi, psikologi, politik, dan ilmu sejarah? Maka outputnya adalah terbentuknya suatu keyakinan tertentu yang tertanam dan tumbuh di dalam pikiran dan jiwa seseorang. Tidak peduli apakah orang itu percaya pada Tuhan atau ateis, dan tidak peduli orang itu beragama atau agnostik. Sistem keyakinan dan pemahaman itu bisa bermacam-macam coraknya dan berbeda-beda basicnya di dalam satu kepala dengan kepala-kepala yang lainnya. Itu sangat tergantung pada data-data yang masuk untuk pertama kalinya di masa kanak-kanaknya dan ilmu pengetahuan yang masuk kemudian di masa dewasanya dengan seluruh pengalaman-pengalaman hidupnya yang bisa memperkuat keyakinan awalnya atau bahkan sebaliknya bisa merusak keyakinan yang terbentuk di masa kanak-kanaknya. Apapun corak dan dasar keyakinan yang berbeda-beda tersebut, apakah mereka percaya dengan adanya Tuhan atau tidak, apakah mereka mengikuti dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama tertentu ataukah hanya penganut agnostik, dalam perspektif spiritualitas, kualitas dan keadaan mereka sama sekali tidak jauh berbeda. Karena semua keyakinan mereka, pemahaman mereka, batas pengetahuan dan pengalaman mereka adalah hasil dari proses pemikiran silogistik mereka dalam kurun waktu tertentu dimulai dari masa kanak-kanaknya. Apakah mereka menjadi percaya dengan adanya Tuhan karena kekagumannya dalam mempelajari ilmu fisika, atau ada di antara mereka yang menjadi agnostik gara-gara benci kepati-pati melihat seorang tokoh agama yang munafik? Begitu pula ada juga orang yang menjadi ateis karena kebodohannya sendiri, yang dengan sengaja membatasi pengetahuannya hanya terbatas kepada pengetahuan empiris dan saintifik saja, dan tidak lagi melakukan eksplorasi yang lebih jauh dan lebih dalam terhadap kehidupan dan kenyataan yang sebenarnya. Secara substansial metaontologis, keadaan seluruh umat manusia dapat dibagi dalam dua jenis manusia saja, yaitu manusia tuan atau kelas master atau yang disebut gusti, dan manusia budak atau kelas sudra atau yang disebut kawula. Manusia tuan atau master atau gusti adalah manusia yang sudah merdeka, yang mampu menjadi dirinya sendiri yang sebenarnya, yang sudah berdaulat penuh atas dirinya. Manusia yang berkualitas gusti adalah para penunggang sejati yang sudah mampu mengendalikan pikiran, ego, dan seluruh keinginannya. Dan orang-orang yang disebut sebagai spiritualis sejati adalah para master yang sudah bisa menunggangi pikirannya. Mereka disebut sebagai Buddha, Avatar, Mesias, atau Muhammad. Sedangkan manusia budak atau para kawula atau para sudra adalah manusia-manusia yang masih terjajah dan diperbudak oleh pikirannya, masih terjajah oleh pemahamannya,
masih terjajah oleh keyakinannya, masih terjajah oleh ideologinya. Para kawula adalah budak-budak Hinayana yang terjajah dan masih ditunggangi oleh ego dan seluruh nafsu-nafsunya. Oleh karena itu, dengan adanya pemilahan ini akan sangat mudah bagi kita membedakan dua jenis manusia ini dalam perspektif spiritualitas. Orang-orang yang masih tergantung kepada adanya pikiran dan bahasa menjadi budaknya adalah kaum budak, kaum sudra, atau para kawula. Sedangkan orang-orang yang merdeka, yang tidak lagi tergantung kepada pikiran dan segala pengetahuan yang bersumber darinya, yang sudah berdaulat secara mutlak atas dirinya, adalah para master, para gusti, para brahmana, para tuan atau para tuhan, orang-orang yang sudah bebas dari seluruh keyakinannya, bebas dari seluruh pemahamannya, bebas dari seluruh pengetahuannya, kecuali yang bersumber dari kenyataan yang sebenarnya. Inilah yang disebut sebagai spiritualis sejati. Seorang master adalah seorang guru. Seseorang disebut guru atau master atau mursid karena dianggap mampu mengantarkan setiap murid-muridnya menjumpai kemerdekaan sejati yang telah lama dirindukannya. Seorang master atau seorang guru di dalam membimbing murid-muridnya sangat berbeda dengan seorang pengajar di dalam mengajari suatu ajaran kepada para pelajarnya. Pola pendidikan di level para budak, yaitu di jenjang di mana orang-orangnya masih tergantung dan menjadi budak dari pikirannya sendiri, di jenjang inilah yang sebut sebagai jenjangnya kanak-kanak atau jenjangnya para penganut agama, yaitu levelnya para budak atau para sudra. Sehingga dalam pendidikannya setiap pelajar sebagai subjek yang dituntun harus mengikuti tuntunan dari pengajarnya yang menjadi penuntunnya. Seorang guru atau seorang mursid berbeda jauh dengan seorang pengajar atau seorang ustadz yang selalu membawa ajaran-ajaran tertentu. Seorang guru mengajarkan murid-muridnya tanpa ajaran, tanpa pikiran, tanpa konsep apapun. Seorang guru sejati tidak memberikan ajaran apapun kepada murid-muridnya dan tidak mengajarkan sistem keyakinan atau pemahaman apapun. Justru sebaliknya, seorang guru harus bisa menghancurkan seluruh pengetahuan, pemahaman, dan sistem keyakinan para muridnya. Begitulah jalan spiritualitas, adalah jalan kembali ke rumah kesejatiannya. Dalam bimbingan spiritualitas, setiap murid tidak harus mengikuti langkah-langkah gurunya. Bahkan sebaliknya, seorang guru sejati sebagai penuntun harus bisa mengikuti langkah-langkah kaki murid yang dituntunnya, yang masih belajar berdiri dan berjalan di atas kakinya sendiri. Setiap murid harus melangkah untuk mengenal dan menjadi dirinya yang sebenarnya, dan bukan menjadi seperti gurunya. Karena setiap orang punya langkah dan punya peranan sendiri-sendiri di dalam kehidupannya masing-masing. Seorang guru tidak boleh merubah dan memaksanya menjadi yang lain. Seorang guru harus tahu siapa murid-muridnya, anak singa atau anak kambing. Jika dia anak singa, maka biarkan dia tumbuh berkembang untuk menjadi singa dewasa. Dan jangan memaksanya untuk menjadi gajah. Dan untuk itu, tugas seorang guru adalah menghancurkan seluruh pemahaman dan keyakinan dualitas murid-muridnya yang salah tentang dirinya maupun tentang kenyataan yang sebenarnya, agar setiap murid mampu mengalami kemurniannya yang sebenarnya. Inilah makna yang sebenarnya dari statement spiritual yang mengatakan bahwa seorang guru penuntun harus bisa mengikuti langkah-langkah murid yang dituntunnya. Bukan anak-anaknya yang harus mengikuti langkah orang tuanya, tetapi para orang tua yang harus banyak belajar kepada anak-anaknya. Para orang tua harus tahu dalam mengikuti langkah anak-anaknya, karena setiap anak-anak, setiap manusia memiliki tujuan hidup dan peranannya masing-masing yang berbeda-beda,
dari orang tuanya maupun dari anak-anak lainnya. Begitulah pola atau bentuk bimbingan dalam level spiritualitas. Bimbingan di mana ditujukan kepada orang-orang yang merindukan akan kemerdekaan, bebas dari semua keterikatan dan ketergantungan, bebas dari pikiran, bebas dari segala pemahaman, bebas dari segala keyakinan yang terbentuk di dalamnya, bebas dari keterbatasan dualitas konseptual bahasa, dan membiarkan kenyataan dan setiap kejadian muncul tanpa penilaian apapun, tanpa prasangka apapun, tanpa keyakinan apapun. Just see the reality as it is. Tanpa prasangka, tanpa keyakinan agama apapun, tanpa prasangka ilmiah apapun, tanpa prasangka filosofis apapun. Biarkan alam semesta muncul sebagaimana alam semesta itu sendiri. Nah, orang-orang kebanyakan kan jadi penuntun. Itu yang dituntun harus ikuti penuntun. Harusnya jadi penuntun itu ketika dia menuntun tuntunannya, menuntun anak tuntunannya, ya harusnya dia yang mengikuti yang dituntun. Sampai kalau nuntun anak, apa dia yang harus kita seret mengikuti kita? Ya kita akan melangkah di belakangnya, mengikuti kemana langkahnya dia. Artinya kita yang ikuti dia, bukan dia harus mengikuti kita. Ini apa maksudnya? Banyak filsafat di dalamnya, banyak metafor di dalam. Apa yang dilakukan orang tua, pendidik, banyak yang salah. Penuntun harus mengikuti yang dituntun. Nah, ini kan aneh. Ya. Wong sampean jadi orang tua kan gara-gara anak. Nggak ada anak sampean nggak bisa disebut ibu atau bapak. Harusnya kita belajar sama anak, bukan anak harus belajar sama kita. Karena apa? Untuk pendidikan anak-anak. Di wilayah anak-anak, kita menempatkan Tuhan tuh di luar. Seolah-olah Tuhan tuh ada di luar dan kita harus mencarinya. Sebab kalau kita perkenalkan pada anak-anak, sesungguhnya Tuhan itu tidak di luar, tapi di dalam dirimu. Akan sulit mengajarkannya. Bagaimana kita bisa menjelaskan bahwa Tuhan ada di dalamnya? Apa Tuhan itu usus gitu? Apa Tuhanku itu jantung gitu? Kan gitu. Tapi nggak apa-apa, itu untuk anak-anak. Apa yang diketahui oleh anak-anak hanya nama. Yang dia pahami tentang Tuhan itu hanya nama, hanya sebutan. Dan manusia selamanya kalau dia tidak mengembangkan keyakinannya, maka tidak akan pernah berkembang. Kalau kita masih kecil, belum bisa berjalan, butuh dituntun. Sampai kapan? Ya sampai kita bisa berjalan. Kalau sudah bisa berjalan, apa dituntun terus? Apa kalau sudah berjalan kita masih gunakan tongkatnya? Nanti kalau kita bilang ya harus kita buang. Yang bertanya. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita ini hidup ini sebenarnya itu apa ya? Jadi kalau saya pikir saya seperti kita ini seperti permainan. Iya. Kita hidup, kemudian kita menjalani yang seperti ini ya, susah senang segala macam. Kemudian nanti kita mati, dihidupkan kembali, dilahirkan kembali, mengalami begini lagi dengan semua. Sebenarnya tujuannya apa ya?